Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian dalam rangka perayaan 1 Muharram 1445 Hijriah, Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua Takmir Ustadz Soleh, Ustadz Barid, Qori kita hari ini, dan MC kita Ustadz Zainun. Betul namanya ya? Ternyata Mas Zainun itu adalah putra dari Pak Soleh, luar biasa. Contoh betapa kita penting untuk menyiapkan generasi-generasi yang lebih berkualitas itu. Bapak Ibu, kalau kita tambah tahun itu kira-kira umur kita tambah atau berkurang? Berkurang. Karena itu tadi ayat yang dibaca oleh Ustadz Barid tadi itu penting direnungkan bersama. Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah masing-masing jiwa, masing-masing kita itu menengok ke belakang apa yang sudah kita kerjakan di 2000, yang sudah kita kerjakan di 1445 Hijriah yang kemarin, yang baru saja, dan apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi hari esok, hari ini 1445 Hijriah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha merinci, maha detail, mengetahui secara detail apapun yang kita kerjakan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan dirahmati Allah, semangat setiap pergantian tahun itu adalah semangat untuk berubah. Betul apa enggak? Berubah. Seperti tadi yang Ustaz Soleh sampaikan tadi itu. Hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah yang kemudian dijadikan sebagai momentum penentuan tahun baru Islam itu adalah menunjukkan semangat untuk berubah tadi. Karena itu hijrah itu yang pertama maknanya, Bapak Ibu nanti kita akan coba lihat ya. Yang pertama makna hijrah itu adalah bergerak. Yang penting dari hijrah itu adalah bergerak atau berubah. Bergerak dari Makkah ke Madinah. Siapa yang mengusulkan peristiwa hijrah Nabi itu sebagai momentum untuk penentuan tahun baru Islam? Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, saat itu Umar bin Khattab melihat ada banyak kejadian surat menyurat dari gubernur yang satu ke Madinah, ke tempat Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, dan kemudian surat-surat itu tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun. Umar gelisah, ini gimana ini? Surat-surat ini tidak ada tanda-tanda waktu yang jelas, yang pasti.
Lalu kemudian Umar ngajak rapat seperti kita rapat pada hari ini nih. Ya, ngajak rapat, lalu kemudian muncullah beberapa usulan. Dari mana tahun baru kalender Islam itu dimulai? Ada sahabat yang usul, wahai Umar, saya usul, hendaknya kalender Islam itu dimulai dari Muhammad dilahirkan gitu. Usul yang pertama. Lalu kemudian Umar mengatakan, bukankah orang yang baru dilahirkan itu belum memiliki prestasi apa-apa? Karena itu tidak layak dijadikan sebagai awal untuk menentukan kalender Islam yang sangat penting itu. Lalu kemudian usul yang pertama itu dipinggirkan, ya, tidak digunakan. Lalu usul yang kedua muncul dari sahabat yang lain, Umar, saya ada usul. Apa usulnya? Hendaknya kalender Islam itu dimulai dari saat Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Lalu Umar mengatakan, bukankah wafat itu, kematian itu tanda berakhirnya seseorang? Lalu kemudian meninggalkan alam dunia menuju alam akhirat. Berakhir prestasi seseorang itu ketika orang itu sudah wafat. Karena itu kata Umar, kewafatan, kematian itu tidak layak untuk dirayakan, tidak layak untuk diperingati. Karena apa? Karena kematian itu justru menjadi akhir dari sebuah prestasi. Lalu kemudian Umar sendiri mengajukan usul tadi itu. Bagaimana kalau awal tahun, kalau kalender Islam itu dimulai pada saat Rasul Muhammad dan sahabat-sahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah dengan berbagai argumentasi, maka kemudian usul itu diterima oleh peserta rapat. Maka jadilah kemudian penentuan tahun baru Islam itu dihitung mulai hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah itu. Nah, pertanyaan kedua, siapa Bapak Ibu yang mengusulkan bulan Muharram itu sebagai awal perhitungan dalam kalender Islam? Siapa? Nanti yang tahu dikasih hadiah ya Pak ya. Siap. Siapa ya? Siapkan. Siapa? Nanti saya tambahi hadiah kalau tahu. Ada yang tahu? Utsman bin Affan yang mengusulkan. Sahabat yang sangat kaya, sangat mulia mengusulkan, saya usul supaya Muharram itu dijadikan sebagai awal penentuan kalender Islam, awal bulan maksudnya ya, bulan-bulan dalam bulan Islam itu Muharram. Mengapa Muharram? Muharram itu bulan mulia sesuai dengan namanya. Muharram itu adalah bulan di mana orang-orang haji itu mulai pulang, mulai balik dari Makkah ke kampung halaman masing-masing. Ada di antara jamaah kita yang baru menunaikan ibadah haji? Ada ya? Ada, gitu aja supaya cepat urusan kita ya. Ya, Utsman lah yang mengusulkan Muharram itu dijadikan sebagai awal bulan dalam kalender Islam itu. Alasan Utsman adalah Muharram itu bulan mulia, Muharram itu bulan di mana umat Islam yang menunaikan ibadah haji pulang balik ke kampung halamannya. Dan orang kalau pulang haji itu kan suci Bapak Ibu ya. Al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang-orang yang berhaji dan berumrah itu adalah tamu-tamu Allah. Inda'auhu ajabahum. Jika mereka berdoa kepada Allah, maka doanya akan diijabahi oleh Allah. Wa inistaghfiruhu ghafara lahum. Dan jika ia memohon ampunan, maka ia akan diampuni oleh Allah. Jadi orang-orang yang berhaji lalu pulang balik di bulan ini, bulan Muharram ini, kata Utsman adalah orang-orang yang mulia karena telah diundang oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah tadi itu.
man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a min dzunubihi kayaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji falam yarfuth, lalu ia tidak berbuat rafath. Rafath itu artinya tidak berpikir yang jorok. Tidak berpikir yang jorok itu yang apa? Yang berkait dengan soal-soal seksualitas itu ya. Ngeres pikirannya. Mesum, mesum Pak. Cari kata itu kok sulit sekali tadi. Berpikir mesum. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Raja'a min dzunubihi kayaumi waladatu ummuh. Maka ia akan kembali ke rumahnya dalam keadaan bersih, suci, tiada dosa sama sekali, sebagaimana ia dilahirkan dari rahim ibunya masing-masing. Karena itu Muharram itu bulan yang mulia, dan karena itulah Utsman mengusulkan kepada Umar yang saat itu menjadi Amirul Mukminin supaya Muharram itu dijadikan sebagai pengawal bulan-bulan dalam Islam itu. Nah, maka sejak itulah kita merayakan, memperingati tahun baru Islam yang dihitung mulai dari hijrahnya Nabi itu, dan tahun baru Islam itu dimulai dari bulan Muharram. Lalu apa makna dari perayaan tahun baru Islam itu, Bapak Ibu? Saya nanti sampai jam 9 ya Pak. Nggih. Karena tadi ada pengumuman setengah jam waktu dimanfaatkan untuk makan. Jadi sebenarnya ada sesi yang jauh lebih menarik daripada saya itu, makan ya. Saya nggak tahu menu yang disiapkan apa, yang pasti menarik ya, harus dinikmati. Pokoknya dinikmati saja. Apa makna dari perayaan tahun baru Islam itu, Bapak Ibu? Pertama, saya ingin mengulang yang saya sampaikan di awal tadi itu. Pertama, hidup itu harus terus bergerak dari Makkah ke Madinah, simbol sebuah perubahan. Harus berubah. Kita itu harus berubah dari yang sebelumnya tidak rajin berjamaah atau kurang rajin berjamaah di Masjid At-Taubah ini atau di masjid manapun, jadi lebih giat. Di sini kalau subuh sebanyak ini Pak Soleh. 4 soft. Oh, 4 soft. Berarti soft yang di belakang itu orang jamaah yang nggak kelihatan ya. Cuma hari Ahad ada yang 6. Hari Ahad aja yang banyak. Ini penting, berubah itu penting. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib seseorang hingga orang itu mengubah nasibnya sendiri. Ar-Ra'd 2 ayat 11. Jadi berubah itu penting Bapak Ibu. Berubah dari yang sebelumnya kurang taat menjadi lebih taat. Berubah dari amal sayyi'ah min ila amalis shalihat, ke amal-amal kebaikan. Tapi sayang sekarang ini kata-kata hijrah itu kemudian hanya dipahami hijrah dalam pengertian di kalangan mereka yang dapat dikategorikan sebagai public figure saja. Hijrah fest misalnya ya, festival hijrah di kalangan artis misalnya, di kalangan siapa lagi, selebriti, di kalangan elit atas ya. Tapi ada semangat hijrah yang sederhana-sederhana perlu kita lakukan. Semakin rajin berjamaah, semakin rajin membaca Al-Quran, semakin rajin tahajudnya, semakin rajin menuntut ilmunya, itu menjadi penting. Semangat hijrah menjadi penting. Dan orang itu kalau menuntut ilmu itu pahalanya sama dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, semangat berubah Bapak Ibu. Yang kedua, hijrah itu semangatnya adalah pengakuan terhadap prestasi. Mengapa Umar mengusulkan
hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah. Karena Nabi selama 13 tahun dakwah di Madinah itu sudah menunjukkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Meskipun ada banyak tantangan yang dihadapi, ancaman dalam berdakwah ya begitu, ancaman, lalu kemudian apalagi, mungkin kita dijauhi, mungkin kita dibully, mungkin kita dinyinyiri, ya macam-macam. Tapi semangat hijrah Nabi itu menunjukkan bahwa selama 13 tahun Nabi di Makkah itu sudah menunjukkan prestasi-prestasi yang membanggakan. Karena itu Nabi mengusulkan tadi itu supaya apa? Supaya Maulidul Muhammad itu, kelahiran Muhammad itu tidak dijadikan sebagai awal dari penentuan tahun baru Islam. Karena orang dilahirkan itu belum memiliki prestasi apa-apa. Umar juga menolak usulan kematian Nabi sebagai awal penentuan kalender Islam, karena kematian itu justru menjadi akhir dari prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan tadi itu. Umar lalu kemudian mengusulkan hijrah Nabi. Karena apa? Karena ada semangat pengakuan terhadap prestasi tadi itu. Agama kita, Bapak Ibu, Islam yang kita bangga-banggakan itu adalah agama yang sangat menekankan pada prinsip beramal. Beramal, beramal, beramal. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa'al awfa. Dan manusia itu tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang dikerjakannya, kecuali amal yang telah diperbuatnya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan apa yang kita kerjakan di dunia ini, yang kita lakukan amal-amal kebaikan di dunia ini akan ditunjukkan oleh Allah tatkala kita kembali kepada Allah kelak. Ini amalmu, ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini kehadiranmu di pengajian, dan lain-lain. Lalu kemudian amal-amal kebaikan kita itu akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Tsumma yujzau jazaa'al awfa. Jadi kita hidup, Bapak Ibu, maka hidup kita itu haruslah diwarnai dengan amal-amal kebaikan. Man yazra yahsud. Barang siapa ingin memanen maka hendaklah memanen. Barang siapa hendaklah menanam. Barang siapa yang menanam maka ia akan memanen. Jangan pernah berharap memanen kalau tidak pernah menanam. Betul apa enggak? Iya. Jangan pernah berharap mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, kebaikan-kebaikan kalau tidak pernah beramal kebaikan. Dan Islam itu agama yang sangat menekankan pada tadi prinsip beramal itu. Itu ajaran yang sangat fundamental dalam Islam. Bahkan keimanan itu akan sempurna adanya jika keimanan itu diwujudkan dalam bentuk amal-amal kebaikan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kata Nabi, tidak sempurna loh iman seseorang itu, pernyataan keimanan seseorang itu enggak sempurna jika ia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi iman itu ada kaitannya dengan amal kebaikan itu. Aku beriman pada Allah, tapi kalau amal kebaikannya tidak ada, maka keimanan itu kan jadi hambar, tidak sempurna. Orang yang rajin sholat, rajin puasa itu juga penting. Mengikut sertakan ibadah ritual itu dengan amal-amal sosial yang baik tadi itu. Ada enggak orang yang rajin sholat, rajin puasa, lalu dengan tetangganya enggak baik? Ada enggak? Ada ya, mudah-mudahan enggak banyak. Tapi itu bentuk dari tidak menyatunya antara ibadah ritual sebagai wujud keimanan dengan amal
amal soleh. Mestinya yang baik itu adalah rajin jamaah dengan tetangganya juga baik, rajin jamaah akhlaknya juga baik, rajin jamaah kalau jadi pejabat, mohon maaf kalau ada di antara kita yang pejabat, tidak mau korupsi misalnya. Dulu ada satu penelitian judulnya itu A Faith, judulnya itu Globalization and Faith, ya, globalisasi dan keimanan. Itu terbit tahun 2011. Saya pernah jadikan riset itu, penelitian itu sebagai bagian dari tulisan saya di Jawa Pos. Dulu mungkin Bapak Ibu baca tulisan judulnya apa dulu lupa sampean, saking akeh tulisan kadang-kadangnya. Judulnya itu, saya itu memotret begini. Jadi riset itu menanyakan kepada umat kita, ya. Riset itu dilakukan di beberapa negara. Lalu ketika para peneliti datang ke negara Indonesia itu bertanya dengan pertanyaan begini, Bapak Ibu, sholat itu penting apa enggak? Gimana jawabnya? Penting, ya. Puasa itu penting enggak? Penting. Zakat itu penting apa enggak? Penting. Haji itu penting apa enggak? Penting. Bahkan saking pentingnya haji itu, sekarang ini waiting list mereka yang mau haji itu berapa, Pak Soleh? Kalau Surabaya itu 35 tahun kalau nggak salah, ya. 35 tahun. Gresik itu juga 35 tahun. Sidoarjo juga 35 tahun. Ingat saya Jawa Timur itu rata-rata 35 tahun masa tunggunya. Jadi kalau ada orang hari ini daftar haji usia 60 tahun, maka ia akan berangkat usia 95 tahun. Wes buyuten, wes ngene, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang udah buyuten lalu haji itu akan sangat berat, karena ibadah haji itu ibadah fisik. Jadi haji itu penting. Bahkan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu antriannya bisa 40 tahun sampai 50 tahun. Hari ini di Malaysia antriannya itu 80 tahun. Bapak Ibu kalau percaya boleh, nggak percaya juga silakan dilihat, dibaca sumber-sumber resminya, ya. Jadi antrian haji itu luar biasa panjang. Itu menunjukkan haji itu penting. Lalu peneliti tadi itu bertanya begini, kalau sholat itu penting, puasa itu penting, zakat itu penting, haji itu penting, bahkan antriannya sangat panjang, mengapa di Indonesia yang 87% warga bangsanya muslim itu kok angka korupsinya tinggi? Lalu kemudian kita mulai tersadarkan, ternyata nggak ada hubungannya antara ibadah, sering tidak ada hubungannya antara ibadah ritual itu dengan amal sosial. Kalau kita sadar bahwa korupsi itu bagian dari kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, maka mestinya kita akan mengatakan say no to corruption atau say no to korup. Katakan tidak pada korupsi. Bahkan di tulisan yang pernah saya tulis di Jawa Pos itu ada seorang hakim, saya tidak sebut namanya, menerima suap kira-kira hampir 100 juta. Lalu ditanya oleh hakim yang mengadili itu, sesama hakim, satunya posisinya tersangka, satunya mengadili. Kamu pakai apa uang suap yang kamu terima itu? Saya pakai umroh dengan keluarga saya, katanya. Jadi dia berharap dengan umroh itu maka kemudian bisa pulang, dosanya kemudian bersih. Hadis-hadis Nabi tadi itu begitu. Tapi itu tentu berlaku bagi mereka yang menunaikan ibadah haji dan umroh dengan uang yang halal. Karena tidak mungkin mencuci air itu dengan mencuci pakaian baju itu dengan air yang najis, yang kotor, tidak mungkin. Nah, itu artinya apa? Artinya bahwa mari dengan perayaan 1 Muharram ini Bapak Ibu, kita buktikan
kehadiran kita di tempat ini, di masjid ini itu punya dampak terhadap bagusnya amal sosial kita. Tadi Pak Soleh mengajak mari jamaah, mari memberi, ya kan? Memberi itu mengajari kita untuk loman itu ya, loman, nyahnyoh, wahweh, nah, wahweh. Bahasa Inggrisnya itu the loman, the nyahnyoh, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin, kata Allah. Dan apa yang kita berikan di jalan Allah itu, yang kita infakkan di jalan Allah itu, kata Allah, fahuwa yukhlifuh, itu akan dikembalikan oleh Allah pada kamu, pada kita yang memberi itu dengan berlipat ganda. Jadi kalau kita memberi 100 yang dilukiskan dalam Al-Quran itu, kita akan mendapatkan 7 kali lipat. Betul apa enggak? Dari 1 menjadi 7 menjadi 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang mau memberi, berinfak itu seperti orang yang menanam 1 biji tanaman. Lalu dari 1 biji tanaman itu tumbuh 1 batang. Lalu dari 1 batang itu akan beranak pinak menjadi 7 batang. Dalam ayat tadi itu ilustrasinya, gambarannya. Lalu dari masing-masing batang itu akan punya buah, berbuah 100 biji. Jadi dari 1 menjadi 7 menjadi 700. Allah masih menjanjikan lagi, wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah akan memberikan tambahan bagi orang-orang yang rajin memberi tadi itu. Wallahu wasi, dan Allah itu maha luas rezekinya, alim, dan Allah itu maha mengetahui. Karena itu bagian dari prinsip beramal kebaikan itu, contoh konkretnya adalah semangat tadi, semangat memberi, nyahnyoh tadi itu. Dan biasanya warga Muhammadiyah Aisyah itu semangat memberinya luar biasa. Betul apa enggak? Betul. Buktinya hari ini dikasih bingkisan ya oleh takmir masjid ini, Masjid At-Taubah yang kita cintai ini. Jadi yang kedua Bapak Ibu, semangat hijrah itu harus menjadikan kita membangun hidup ini dengan berorientasi pada apa? Prestasi. Dalam bahasa kita amal soleh, amal kebaikan. Hanya dengan amal kebaikan itulah kita akan kembali kepada Allah, mengharap ridhonya, lalu kemudian mengharap kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kita selalu diajarkan menabung itu penting, menabung untuk dunia sini dan menabung untuk dunia sana. Menabung untuk dunia sini itu ya mungkin kita tabung uang kita di mana Bapak Ibu? Di bank-bank syariah misalnya ya, atau sebagian mungkin ada di bank yang lain ya. Itu menabung untuk dunia sini. Tapi jangan lupa ada ajaran pentingnya kita menabung untuk dunia sana, untuk akhirat maksudnya. Cara menabung untuk akhirat itu adalah tadi salah satunya adalah memberi. Memberi itu penting. Jadi kalau panitia Masjid At-Taubah ini datang ke rumah Bapak Ibu, lalu kemudian menceritakan masjid ini di prospek akan ditingkat menjadi berapa Pak Soleh? 3 misalnya, supaya bisa menampung 2000 jamaah misalnya. Mari memberi, mari memberi. Semangat itu menjadi penting. Bahkan kita diingatkan oleh Rasul kita itu, maluka ma qaddamta, kata Nabi. Hartamu yang sesungguhnya itu bukan harta yang apa, yang kita tinggalkan untuk
saudara kita, untuk ahli waris kita ya. Maluka maqad jamta. Hartamu yang sesungguhnya adalah yang engkau infakkan di jalan Allah itu. Untuk menabung dunia apa? Sana tadi itu, untuk akhirat tadi. Itu harta kita. Wa malu warithika ma akharta. Sementara harta yang kita tabung di bank-bank tadi itu, yang kita belikan untuk tanah, untuk rumah, untuk yang lain-lain, itu bukan harta kita, kata Nabi. Bukan hartamu. Itu adalah harta yang akan engkau tinggalkan untuk ahli warismu. Betul apa enggak? Ya, jadi kalau bapak ini wafat, lalu kemudian harta yang ditinggalkan itu ditinggalkan untuk istri, untuk anak-anak. Ya istri kalau istrinya enggak nikah lagi. Biasanya nikah lagi sama berondong ya. Kalau ibu-ibu yang di belakang wafat menjadi almarhumah, maka hartanya akan ditinggalkan untuk suaminya, untuk anak-anaknya, untuk ahli warisnya. Ya kalau suaminya nggak nikah lagi, kira-kira nikah lagi apa enggak? Pasti katanya ibu-ibu. Karena itu maka menabung untuk dunia sini penting, menabung untuk dunia sana juga sangat penting. Jadi yang kedua, pelajaran hijrah itu adalah hidup berorientasi pada prestasi dalam bentuk amal-amal kebaikan. Nah yang ketiga Bapak Ibu, semangat hijrah itu adalah membangun optimisme. Membangun apa? Optimisme. Kita harus selalu optimis. 2024 nanti Islam harus jaya. Setuju nggak? Bapak jadi ngomong politik kita. Ya, tapi nggak berhenti di situ aja udah. Jadi membangun optimisme itu penting. Bayangkan Bapak Ibu ya, Islam di Indonesia ini angka statistikanya itu 87,6%. Mungkin angkanya menurut beberapa sumber bisa berbeda-beda. Tapi kira-kira 87 itu angka bakunya, komanya itu biasanya beda-beda. Angka yang sangat besar untuk ukuran jumlah kita. Dan umat Islam Indonesia ini adalah umat Islam yang terbesar di seluruh negara-negara yang lain maksudnya ya, termasuk negara-negara Islam. Karena itu kalau kita ingin memenangkan pertarungan 2024 dengan modal 87%, mestinya selesai, betul nggak? Selesai mestinya. Islam itu mestinya bisa menjadi imam bagi kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan kebangsaan, kenegaraan kita. Tapi faktanya ternyata dari pemilu ke pemilu itu kita masih apa? Umat Islam kita lebih banyak menjadi subjek atau objek, Bapak Ibu? Lebih banyak menjadi fa'il atau maf'ul? Lebih banyak menjadi maf'ul, apalagi maf'ul bih ya. Objek, menjadi sasaran. Kita belum menjadi penentu. Karena itu tadi yang disampaikan oleh Pak Soleh penting. Hendaknya masing-masing kita menyiapkan generasi masa depan kita dengan persiapan yang maksimal. Supaya apa? Supaya anak-anak kita nanti itu akan menjadi tuan rumah di negara sendiri, bukan menjadi tamu di negara sendiri. Kita selalu membaca lewat sumber-sumber resmi atau sumber-sumber tidak resmi. Ada banyak ribuan, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan tenaga-tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia. Betul apa enggak? Dan mereka bekerja mulai dari yang lunak sampai yang kasar. Betul apa enggak? Iya. Lalu di mana kita? Anak-anak kita nanti akan seperti apa? Karena itu membangun masa depan menjadi penting. Tentu saja pandangan kita harus optimistik. Apa yang dilakukan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah pilihan yang sangat sulit.
karena meninggalkan tanah kelahiran, mungkin meninggalkan keluarga yang sangat dicintai, tapi karena sikap optimisme yang dibangun Nabi dan sahabatnya, pilihan itu yang diambil. Di Madinah Islam nanti pasti akan lebih berkembang daripada di Makkah ini. Semangat itulah yang diusung oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan ternyata betul, Islam di Madinah lalu menjadi mercusuar. Islam di Madinah lalu menjadi mengalami kemajuan yang luar biasa. Bahkan dari Madinah Islam kemudian menyebar ke banyak negara. Ya. Dari Madinah kemudian kita mengenal istilah Al-Munawwarah, Madinah yang cahayanya berkilau, Madinah yang mencerahkan, kota yang melahirkan peradaban-peradaban yang luar biasa. Semangat itulah yang dibawa melalui misi hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah itu, yang kemudian menjadi alasan bagi Umar untuk menentukan mengapa hijrah Nabi itu menjadi pintu atau tanda kalender Islam tadi itu. Jadi optimisme itu penting Bapak Ibu. Tantangan-tantangan kita tentu luar biasa, apalagi anak-anak kita ya. Dulu kita mengenal ada banyak jenis pekerjaan yang ada dulu, sekarang ada. Dulu kita mengenal ada banyak pekerjaan di masa lalu, tapi beberapa pekerjaan yang kita kenal di masa lalu itu sekarang nggak ada. Dulu kalau kita naik tol ada penjaga tol, ya kan? Sekarang nggak ada penjaga tol itu, karena cashless semua, pakai e-tol. Dulu kalau kita beli ke toko tetangga ada yang melayani kita, ngajak komunikasi, kita bayar, disusui. Sekarang nyaris tidak ada, cashless semua. Dulu salah satu yang rame, kantor yang rame itu kantor pos, iya betul ya. Sekarang kantor pos sepi. Banyak pekerjaan yang dulu ada sekarang tidak ada, dan juga ada pekerjaan yang sekarang ada nanti mungkin tidak ada. Dulu kita tidak mengenal ada pekerjaan YouTuber, nggak mengenal kita. Tapi sekarang banyak teman-teman yang menekuni pekerjaan sebagai konten kreator. Iya betul ya. Jadi pembuat konten, ya. Dan itu kalau dilihat bagi yang sukses itu ya, itu luar biasa. Nah, tantangan-tantangan ini tentu harus kita hadapi dengan semangat penuh optimisme tadi itu. Jangan sampai kita pesimis dalam menjalani hidup ini. Semangat hijrah yang ketiga itu adalah semangat untuk selalu optimistik. Di dalam Al-Quran, Bapak Ibu hadirin, itu ada pelajaran yang disebut dengan mudawalah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ini, mudawalah. Mudawalah itu apa artinya? Mudawalah itu artinya pergiliran. Jadi hidup itu seperti giliran, seperti roda yang berputar itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam surat Ali Imran ayat 140. Mudah-mudahan saya tidak khilaf. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kata Allah, dan yang namanya hari-hari kesuksesan, kegagalan, kemenangan, kekalahan, kejayaan, kemunduran, bahkan bahagia, sedih, tertawa, menangis, itu dipergilirkan kepada kita semua umat manusia. Bapak Ibu coba, Bapak Ibu alami, yang kita semua alami. Ada enggak di antara kita itu yang hidupnya selalu bahagia? Ada enggak? Yang selalu sukses, yang jalan hidupnya itu lancar terus, ada enggak? Atau ada enggak sebaliknya? Orang yang hidupnya itu selalu sedih terus, diuji oleh Allah dengan ujian yang tidak menyenangkan terus, selalu menangis terus, nggak pernah bahagia, nggak pernah tersenyum, rasanya tidak ada. Kita pernah mengalami kebahagiaan, kita juga pernah mengalami kesedihan, kita pernah sukses, kita juga pernah mengalami kegagalan.
Bahkan sejarah Islam itu mengajarkan di dalam perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriah itu Nabi mengalami kemenangan yang luar biasa. Perang Badar itu perang yang dilaksanakan Nabi dengan para sahabatnya pada bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal, ada yang mengatakan 16 Ramadan, ada yang mengatakan 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Pasukan Nabi itu jumlahnya 350 orang melawan 1000 lebih pasukan Quraisy. Kendaraan yang dipakai pasukan Nabi, kalau Bapak Ibu baca dalam buku-buku tarikh ya, misalnya Hayatu Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal. Jamaah di sini sering suka baca buku apa enggak ya? Baca ya? Baca. Suka baca buku apa suka baca WA? Ayo jawab jujur. Suka baca buku apa suka baca WA? Iya, pada yang benar itu buku. Yang benar, yang pasti benar itu buku. WA itu belum tentu benar. Bisa jadi hoak. Bahkan kadang-kadang itu telah meninggal saudara kita, innalillah, semoga husnul khotimah, memperoleh maghfirah dan surga Allah. Kemudian di-share semua. Ternyata di tengah-tengah itu keluarganya ada yang protes, saudara saya memang sakit tapi belum meninggal gitu ya. Akhirnya nggak jadi meninggal, ditarik lagi. Banyak berita-berita hoak begitu ya. Karena itu kadang-kadang saya mikir, saya ini guru Bapak Ibu, guru di sekolah ya, mikir, ayo mahasiswa, siswa-siswa, ayo anak-anak semua, kita baca kembali, baca buku ya. Jangan suka baca WA, karena kalau baca WA itu nggak fokus. Kalau baca buku itu fokus, dan buku itu memberikan referensi yang lebih kuat. Karena itu Bapak Ibu nanti kalau sempat baca buku sejarah Muhammad ya, coba Bapak Ibu baca penggalan kisah perang Badar, lalu bandingkan dengan kisah dalam perang Uhud, untuk tadi itu memahami mudawalah dalam kehidupan itu, pergiliran. Di dalam perang Badar itu pasukan Nabi meskipun jumlahnya kecil, 350 orang, dengan jumlah kendaraan unta 70. Jadi kalau 350 bagi 70 itu dapat berapa? Kira-kira 45 gitu ya. Jadi satu unta itu dinaiki antara 3 sampai 5 orang gantian. Dan hebatnya Nabi kita yang mulia itu juga ikut gantian. Satu unta Nabi naik, nanti pada saat tertentu Nabi turun jalan, diganti sahabatnya. Sampai beberapa sahabat itu yang merasa nggak enak, lalu mengatakan, wahai Nabi, kami nggak enak melihat Nabi ikut gantian naik satu unta bersama dengan beberapa sahabat. Biarlah satu unta ini khusus untuk Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, dalam suasana yang penuh keprihatinan seperti ini, yang dibutuhkan itu adalah kebersamaan, bukan fasilitas-fasilitas. Jadi persis seperti pejabat kita hari ini Bapak Ibu ya. Iya betul. Betul gitu ya. Betul, persis seperti itu. Yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Maka Nabi pun menjalani dari Madinah ke Badar itu jaraknya 150 km. Jadi gantian gitu. Sampai kemudian bertemulah dua pasukan itu, pasukan Nabi 350, pasukan Quraisy lebih dari 1000 pasukan dengan jumlah kendaraan senjata yang jauh lebih lengkap. Nabi itu sempat minder. Jangan-jangan kita kalah gitu ya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, pentolan-pentolan sahabat dari Ansor, Muhajirin, ditanya oleh Nabi, para sahabat, bagaimana ini, kita maju terus berperang atau kita kembali ke Madinah? Karena posisi kita jauh lebih kecil daripada posisi mereka. Lalu datang maju sahabat Ansor mengatakan, Nabi, bismillah kita maju. Sahabat Muhajirin juga mengatakan, kita maju Nabi.
Karena kita tidak tahu setelah perang ini apakah Islam tetap ada atau Islam akan lenyap. Lalu kemudian Nabi, dan ini teladan yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti kita bicara yang keempat ya. Yang keempat, semangat hijrah itu haruslah selalu diwarnai dengan semangat untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi yang sangat penting itu Nabi kemudian menengadahkan tangannya seraya berdoa kepada Allah supaya diberikan kemenangan yang gemilang dalam perang Badar itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca dalam surat Al-Anfal ayat ke-8 atau ke-9. Nanti coba dilihat. Il tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kata Allah, ingatlah ketika kamu bermunajat kepada Allah sebelum terjadi peperangan antara pasukan Nabi dengan pasukan Quraisy itu. Nabi menengadahkan tangannya berdoa kepada Allah, lalu fastajaba lakum, doamu itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Seraya Allah mengirimkan 1000 pasukan malaikat yang datang secara bergelombang. Dan kemudian kita semua tahu perang Badar itu dimenangkan oleh pasukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena semangat kebersamaan, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar meskipun jumlahnya kecil bisa mengalahkan yang banyak. Karena itu Al-Quran mengatakan soal jumlah itu nggak penting-penting amat. Ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak golongan orang yang sedikit tapi mentes berkualitas itu bisa mengalahkan golongan yang banyak dan tidak berkualitas. Betul apa enggak Bapak Ibu? Sejarah itu Bapak Ibu, sejarah itu selalu digerakkan kelompok orang yang sedikit tapi berkualitas itu. Bukan kelompok yang banyak yang enggak berkualitas itu. Karena itu dulu Pak Din, Profesor Din Samsudin memberikan tausiah kepada kita semua. Be creative minority. Jadilah kelompok minoritas yang kreatif. Itu penting Bapak Ibu. Muhammadiyah kita di sini mayoritas apa minoritas? Minoritas. Tapi dakwah Muhammadiyah insya Allah terus berkembang. Semangatnya be creative minority. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Semangatnya itu. Dulu nggak banyak orang-orang yang kemudian aktif di dunia pergerakan, menjadi pejuang, nggak banyak. Mungkin kita mengenal diantaranya Pak Karno, Hatta dan lain-lain itu ya. Tapi itulah indahnya, ya perbedaannya antara antara pejabat yang dulu sama yang sekarang itu ya. Kalau dulu itu mereka dipenjara dulu baru menjabat. Jadi Pak Karno itu kan dipenjara, diasingkan, lalu kemudian proklamasi kemerdekaan, lalu menjadi presiden, menjabat. Sekarang kebalikannya, menjabat dulu baru kemudian benar ya? Banyak enggak? Banyak. Ya ada gitu aja ya, ada. Bahkan ada di antara yang dipenjarakan itu suami istri. Gak usah menyebut kabupaten ya, suami istri. Saya kira itu suami istri sakinah mawaddah warahmah. Karena setia di luar, setia di dalam. Di luar tahanan, di dalam tahanan setia. Bahkan ada di antara mereka yang kemudian meninggal di dalam tahanan. Ada enggak yang begitu Bapak Ibu? Banyak. Banyak sekali. Pelajaran yang sangat berharga. Jadi hidup itu soal giliran tadi itu. Roda itu terus berputar.
yang sedang di atas jangan pernah lena. Jangan pernah lena. Kalau sampai lena nanti perputaran roda itu akan sangat cepat. Misalnya dilantik jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, jadi anggota dewan, itu berada di atas. Jangan pernah lena. Kalau tidak lena itu jabatan itu normal 5 tahun. Tapi kalau sampai lena berbuat yang salah, roda itu berputar sangat cepat. Setahun masuk, 2 tahun masuk, belum sampai 5 tahun. Tapi kalau yang sedang di atas itu tidak lena, dekat dengan Allah tadi itu, seperti yang dicontohkan Nabi tadi itu, maka roda itu akan lempang. Orang itu kadang-kadang mikirnya kalau sedang naik itu lalu kemudian sangat senang. Itu wajar apa enggak? Wajar saja. Tapi akan jauh lebih baik jika ia turun itu dalam keadaan bahagia, senang, karena enggak ada masalah. Ya, tapi tadi itu ada 1-2 yang kemudian bermasalah tadi ya. Nah, yang kedua adalah perang Uhud. Perang Uhud itu juga perang yang sangat luar biasa. Di tahun ketiga Hijrah. Kalau perang Badar di tahun 2 Hijrah, kalau perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Di perang Badar, Nabi dan pasukannya itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Di perang Uhud, Nabi dan pasukannya mengalami kekalahan yang luar biasa. Perang Uhud itu perang yang penuh dengan dendam, Bapak Ibu. Penuh dengan dendam, amarah. Karena apa? Karena banyak pentolan-pentolan Quraisy itu mati di perang Badar. Sehingga kemudian anak-anaknya, menantunya itu dendam kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya. Keluarga yang tadi itu dendam luar biasa. Di antara yang dendam itu adalah Hindun. Hindun istri dari Abu Sufyan. Ketika head to head pasukan Quraisy dengan pasukan Nabi, di antara yang berhadapan itu adalah Hamzah. Hamzah itu paman Nabi ya. Kemudian di perang Uhud itu Hamzah meninggal. Bukan hanya meninggal, tapi Hamzah itu kemudian dimutilasi. Dimutilasi itu diapakan? Dipotong-potong oleh yang namanya Hindun yang sangat dendam itu. Karena dulu Hamzah itu yang meninggal, yang membunuh bapaknya Hindun itu. Nah, lalu kemudian dibelah dadanya Hamzah itu, lalu kemudian diambil hati jantungnya, dikunyah-kunyah. Luar biasa. Lalu kemudian Nabi bersumpah, kalau nanti terjadi perang lagi, saya akan balas 1 jenazah Hamzah itu dengan 70 nyawa mereka gitu. Sumpah yang luar biasa yang kemudian diingatkan ya Allah sumpah itu supaya tidak bersumpah yang berlebihan. Hendaknya 1 nyawa dibalas dengan 1 nyawa, 2 nyawa dibalas dengan 2 nyawa, tidak selayaknya 1 nyawa dibalas dengan 70 nyawa. Kisah-kisah heroik itu Bapak Ibu bisa kita baca. Misalnya di dalam buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hussein Haikal, judulnya itu Hayatu Muhammad. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Sejarah Hidup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu pernah baca buku itu? Pernah gitu aja supaya gampang. Pernah ya? Pernah. Nanti kalau yang belum pernah, silakan dibaca buku itu. Daripada Bapak Ibu baca WA, menurut saya lebih baik kembali ke buku. Jadi membangun hidup optimis itu penting, karena roda itu terus berputar. Yang sedang di bawah Bapak Ibu jangan mudah putus asa, karena yang sedang di bawah itu pun akan bergerak ke atas. Yang sedang di atas jangan lena, karena yang di atas itu akan bergerak ke bawah. Tidak selamanya orang itu di atas, betul apa enggak? Tidak selamanya orang itu menjabat, betul apa enggak? Tidak selamanya orang itu sehat, betul apa enggak? Tidak selamanya orang itu kaya, betul apa enggak? Kadang-kadang jatuh.
kaya lagi, jatuh kaya lagi. Begitu terus menerus. Karena itu ketika ada putra Nabi yang namanya Ibrahim, dari perkawinan Nabi dengan Maria Al-Qibtiyah, wafat dalam usia yang masih sangat kecil, ya, wafat. Namanya Ibrahim, anak Nabi itu sedih, menangis. Lalu kemudian beberapa sahabat bertanya, Nabi, boleh enggak kalau ada saudara kita yang meninggal, anak, istri, suami, karib kita yang meninggal, lalu kita sedih, menangis, itu seperti yang dilakukan oleh Nabi. Maka kemudian Nabi mengatakan salah satu fungsi hati itu adalah untuk bersedih, dan salah satu fungsi mata itu adalah untuk menangis. Karena itu bahagialah kita ibu bapak yang di tengah-tengah keheningan malam bangun tahajud, berdoa untuk kebaikan keluarga, anak-anak kita, lalu kita menitikkan air mata. Maka salah satu fungsi mata itu kata Nabi adalah untuk menangis. Banyak orang yang kini nggak bisa menangis. Banyak orang yang kini melihat misalnya sesuatu yang mestinya kita jadi iba, nggak bisa sedih, malah tertawa gitu ya, banyak. Karena itu bahagia kita yang masih kadang melihat saudara yang mungkin dirundung musibah, kita sedih, lalu kemudian kita memberi. Berbahagia kita yang kalau melihat sesuatu yang tidak mengenakan kita menangis, ya. Itu penting, bagian dari bagaimana cara kita membangun hidup ini supaya selalu optimistik tadi itu. Ada saatnya kita bahagia, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita menangis, ada saatnya kita tertawa. Ada saatnya kita diuji dengan popularitas, jabatan, kekayaan. Mungkin suatu saat kita diuji dengan kejatuhan, kemiskinan, ya, musibah, atau sesuatu yang tidak menyenangkan yang lainnya. Nah, itu bagian dari ketiga makna hijrah kita. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Yang pertama masih ingat? Semangat untuk bergerak, berubah dari yang belum baik menjadi baik. Pergerakan Nabi dari Makkah ke Madinah itu semangat berubah, semangat bergerak. Hidup harus selalu bergerak. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-Araf 2 ayat 11 tadi yang kita kaji itu. Semangat bergerak tadi itu. Yang kedua adalah hidup itu harus dibangun dengan semangat beramal, berprestasi. Jangan lupa penting kita untuk menabung di dunia sini, dan juga akan jauh lebih penting kita untuk menabung di dunia sana. Di dunia sini itu dunia ini, dunia yang dekat ini. Dunia sana itu berarti akhirat. Dan yang ketiga adalah berpikir optimistik, melihat masa depan dengan pandangan yang optimistik. Tahun 2024 moga-moga sukses perjuangan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita yang hari ini belajar, mudah-mudahan sukses. Tidak ada cara lain untuk mengubah hidup itu kecuali melalui pendidikan, Bapak Ibu. Betul ini, betul sekali. Karena itu semangat Muhammadiyah Aisyah memilih jalan pendidikan itu sudah on the track, sudah benar. Karena melalui pendidikan itulah masa depan itu akan berubah. Ya, setuju ya Bapak Ibu ya. Ada pernyataan dari pendiri Yayasan Beasiswa Fulbright, namanya William James Fulbright. Itu mengatakan education is a slow movement, powerful force. Pendidikan itu bergerak lambat tapi punya daya kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbagus pada hari ini, maka kita akan melihat anak-anak kita itu sukses pada masa-masa yang akan datang. Pandangan-pandangan optimistik itu harus
kembangkan supaya kita lebih melihat masa depan itu dengan pandangan yang menyenangkan, pandangan yang jauh ke depan tadi itu. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Saya sudah berdiri kurang lebih 1 jam, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz Soleh, setelah ini kita akan beramah tamah. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun baru Islam 1445 Hijrah yang hari ini kita memasuki sudah 2 hari, mudah-mudahan selalu ada semangat kita untuk berubah, beramal kebaikan, dan melihat peluang-peluang yang akan datang dengan pandangan yang lebih optimistik. Mudah-mudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Dan kita akhiri bersama dengan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa, kesalahan, kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.